Hai kelas 7. Kalian tentu sudah mengerjakan LKPD. Nah, melalui LKPD tersebut, kalian pasti memahami bagaimana struktur teks, juga kebahasaan dari fabel, serta unsur pembangun atau intrinsik dari fabel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai unsur intrinsik dari fabel, struktur teks fabel, dan unsur kebahasaan dari teks fabel. Karena ketiga hal ini merupakan dasar dari langkah-langkah menulis fabel yang nanti juga akan saya jelaskan. Ayo kita bahas satu persatu materi-materi tersebut. Yang akan kita bahas pertama adalah unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita. Kepaduan antara unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah fabel berwujud. Unsur intrinsik dalam fabel adalah tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Tema dalam fabel adalah tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan moral dan sosial, seperti persahabatan, tolong-menolong, dan kasih sayang. Unsur intrinsik kedua adalah alur. Alur atau plot merupakan unsur yang penting dalam sebuah cerita fabel. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat berdasarkan waktunya. Alur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang uraiannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau cerita bergerak mundur. Alur campuran adalah yang merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Nah, yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Tokoh pada cerita fabel adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan dan tingkah laku seperti manusia. Hewan tersebut merupakan penggambaran manusia yang digunakan untuk mendidik pembaca atau pendengar cerita fabel tersebut lewat isi cerita. Penokohan berkaitan dengan pelaku dan watak pelaku sehingga pelaku muncul dalam suatu cerita. Nah, berdasarkan seringnya kemunculan pelaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir cerita, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang muncul menyertai tokoh utama. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam legenda atau fabel dapat dibagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik, tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Nah, perlu kalian ketahui, seorang pengarang menggambarkan watak tokoh dengan 2 cara. Ada yang analitik, yaitu pengarang langsung memaparkan watak atau karakter tokoh. Pengarang menyebutkan bahwa tokoh tersebut sombong, keras kepala, atau penyayang. Yang kedua adalah dramatik. Perwatakan tidak diceritakan langsung tetapi disampaikan melalui cara-cara seperti menggambarkan tingkah laku tokoh terhadap tokoh-tokoh lain atau berupa dialog tokoh bersangkutan. Unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana menyajikan cerita. Pada cerita fabel, biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pengarang dalam cerita fabel biasanya menyebut nama-nama tokoh dengan sebutan namanya atau gantinya seperti menggunakan kata ganti ia, dia, atau mereka. Unsur yang kelima adalah latar. Latar merupakan pijakan dalam teks fabel. Latar dalam fabel berupa tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat pada fabel biasanya di hutan, ladang, atau alam liar. Namun, tidak jarang pula pengarang menghidupkan cerita fabel ada di perkotaan layaknya manusia. Kalau latar waktu yang sering dipakai pada fabel antara lain pada suatu hari, pada zaman dahulu, serta penunjuk waktu seperti pagi hari, siang hari, sore, atau malam. Latar suasana berhubungan dengan suasana ketika kejadian fabel tersebut. Dapat dijelaskan langsung oleh pengarang, contohnya suasana sedih, bahagia, atau
dapat digambarkan melalui apa yang dialami oleh tokohnya. Contohnya, beruang meneteskan air matanya saat si kelinci pergi. Artinya, saat itu suasananya sedang sedih. Unsur intrinsik terakhir adalah amanat. Amanat merupakan suatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Biasanya pada fabel, amanat yang terkandung merupakan pendidikan moral. Nah, karena fabel ini sudah dikatakan adalah cerita yang memiliki isi nasihat untuk pembacanya. Nah, bagaimana? Kita sudah memiliki satu bekal untuk membuat fabel, yaitu tentang unsur pembangun atau intrinsik fabel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks fabel. Silakan disimak ya. Cerita fabel memiliki struktur berupa orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan pembukaan dalam sebuah cerita. Berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan pelaku, terutama pelaku utama. Pengenalan ini meliputi kejadian yang dialami tokoh. Nah, pengenalan latar berkaitan dengan waktu dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar ini mengekspresikan watak baik secara psikis maupun fisik. Salah satu contoh pengungkapan orientasi dengan pengenalan latar adalah sebagai berikut. Daun-daun berjatuhan dari pohon. Matahari mulai muncul di sebelah timur. Kancil memulai paginya dengan berjalan di pinggir hutan. Kancil dikenal sebagai binatang yang cerdas. Di sini pengarang menjelaskan atau mengungkapkan latar dengan menjelaskan latar waktu seperti matahari mulai muncul di sebelah timur. Kancil mulai paginya dengan berjalan di pinggir hutan. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Tahapan ini berisi urutan kejadian-kejadian. Kejadian ini dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Komplikasi muncul akibat reaksi pelaku dalam cerita fabel terhadap konflik. Tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik sehingga konflik yang memuncak atau klimaks. Variasi pengungkapan komplikasi pada fabel meliputi pengungkapan yang diawali dengan konflik batin, pengungkapan yang diawali dengan konflik fisik, dan perubahan yang diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Berikut ini adalah contoh pengungkapan komplikasi yang diawali dengan konflik fisik. Ketika banteng sedang berada di tepi sungai untuk minum, buaya langsung menyergapnya. Buaya sudah mengawasi keberadaan banteng. Banteng berontak mempertahankan hidupnya. Di sini adanya konflik fisik antara banteng dan buaya. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Resolusi dapat diawali dengan meredanya konflik, biasanya diawali dengan kata seperti akhirnya, sejak itu, dan ternyata. Selain variasi pengungkapan tersebut, resolusi juga diungkapkan dengan dialog yang menandakan keadaan aman atau berakhirnya sebuah konflik. Contoh dari resolusi menggunakan dialog adalah sebagai berikut. Ayo pulang! Kita sudah selamat dari ancaman harimau, kata Kancil kepada penghuni hutan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan akhir dari cerita fabel. Koda berisi perubahan perilaku tokoh dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Contoh pengungkapan koda adalah sebagai berikut. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Setiap perbuatan baik yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan pada kemudian hari. Seperti itulah kiranya yang dirasakan tikus. Di sini memberikan penjelasan mengenai perbuatan baik. Nah, bagaimana? Sudah ada 2 bekal penting yang kalian ketahui. Kita lanjutkan ke bekal yang ketiga, yaitu kebahasaan dari fabel. Kalian harus tahu ada beberapa karakter yang khas dari bahasa sebuah fabel. Kita akan membahasnya satu persatu.
Penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki suatu arti atau pengertian yang sama, atau bisa juga disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Sedangkan antonim adalah lawan kata sinonim. Antonim menerangkan kebalikan makna suatu kata. Antonim juga sering disebut lawan kata. Pada fabel ditemukan dialog. Nah, pasti menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakannya. Ciri-ciri kalimat langsung sebagai berikut. Pertama, pada kalimat langsung kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda koma. Keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik dua seperti dialog pada drama. 5. Cara membacanya sedikit ditekan. Contoh kalimat, petik 2, jangan diulangi lagi, koma, ulu, koma, petik 2, sahut mereka bersamaan, titik. Dapat kalian lihat, di awal kata jangan terdapat tanda petik merupakan ciri pertama. Lalu, kata jangan menggunakan kapital. Kalimat pengiringnya dipisahkan tanda koma. Kalimat pengiringnya adalah sahut mereka bersamaan. Karakter kebahasan yang sangat khas pada fabel adalah kata sandang. Kata sandang adalah kata yang berfungsi menentukan dan membatasi kata benda dan kata sifat. Kata sandang ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Macam-macam kata sandang contohnya adalah sebagai berikut. Ada si, sang, dan para. Contohnya di kalimat atau menggunakan kata benda adalah si kancil, sang raja hutan, para semut. Dan kebahasan yang terakhir pada fabel adalah menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat adalah jenis keterangan yang menunjukkan suatu tempat dan menggunakan kata hubung seperti di, ke, dari, di dalam, dan pada. Waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu menggunakan kata hubung pada dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Akhirnya ketiga hal penting sebagai bekal menulis fabel sudah kalian ketahui. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis fabel. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks fabel, yaitu struktur teks dan penggunaan bahasa. Kedua aspek ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan mutu cerita, dan kalian sudah mengetahui kedua hal tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks fabel terkait dengan struktur teks. Yang pertama adalah judul. Buatlah judul yang menarik untuk memicu rasa ingin tahu pembaca terhadap isi fabel. Judul yang tepat bisa kamu tentukan setelah rangkaian peristiwa demi peristiwa dalam fabel selesai. Jadi, judul dibuat setelah fabel kalian selesai. Kemudian, orientasi. Pada paragraf awal atau pembuka perlu memperkenalkan tokoh, cerita peristiwa yang sedang dialami, dan latar cerita secara ringkas. Untuk komplikasi, ciptakan masalah yang mampu memicu konflik serius antar tokoh, sehingga kamu lebih leluasa dalam mengembangkan ide cerita. Jangan lupa, buat karakter tokoh yang cukup kuat untuk menimbulkan sikap empati pembaca terhadap nasib tokoh. Klimaks itu menjadi sebuah roh cerita yang sesungguhnya. Fabel akan kehilangan daya tarik apabila sang penulis gagal menciptakan klimaks sebagai puncak cerita. Pada bagian resolusi, akhirlah konflik antara tokoh dengan penyelesaian kisah yang menenangkan dan memenangkan tokoh berwatak baik. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kearifan dan kebajikan hidup kepada pembaca, khususnya anak-anak. Dan koda, pada dasarnya pembaca tidak terlalu senang membaca cerita yang terkesan menggurui. Oleh karena itu, usahakan jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan pesan moral kepada pembaca pada bagian koda atau penutup cerita. Selain struktur teks yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa.
Bahasa dalam fabel memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan gambaran cerita yang jelas, menarik, dan komunikatif kepada pembaca. Oleh karena itu, kita gunakan kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang jelas dalam menggambarkan gerak-gerik tokoh latar maupun tindakan tokoh dan merespon berbagai peristiwa yang dialami. Nah, langkah menyusun teks fabel adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan bahan penulisan teks fabel. Kedua, buatlah garis besar cerita. Ketiga, bukalah cerita dengan menggunakan paragraf pembuka yang ringkas, tidak bertele-tele. Keempat, hidupkan tokoh cerita melalui dialog. Kelima, menggambarkan latar untuk menghidupkan cerita. 6. Selesaikan fabel dengan menyisipkan amanat. Dan yang terakhir, buatlah judul yang menarik. Nah, akhirnya kalian sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah menulis fabel. Dimulai dari memahami unsur pembangun, kemudian struktur teks dan kebahasaannya. Apa kalian sudah siap untuk memulai menulis fabel? Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang sudah saya jelaskan memberikan manfaat dan selamat menulis.